Pemirsa, seorang ibu dan anaknya ditemukan bersimbah darah di sebuah warung nasi di Cilendek, Kota Bogor, Jawa Barat. Sang ibu meninggal, sementara anaknya kritis diduga menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Ibu dan anak perempuannya, pengelola warung nasi di Jalan Bubulak Cilendek Barat, Kota Bogor, ditemukan bersimbah darah. Satu orang tewas, yakni Nuraliah, pemilik warung, sementara anaknya Disa Fitriani terluka di kepala. Kedua korban pertama kali ditemukan oleh seorang petugas kebersihan dan langsung melapor ke polisi. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian, kedua korban diduga dianiaya sebelum akhirnya tewas dan terluka parah. Korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Polri untuk otopsi. Sementara korban luka dirawat di Rumah Sakit Graha Medica. Polisi telah meminta keterangan 5 orang sebagai saksi dalam kasus tersebut. Kami telah melaksanakan olah TKP dan diketahui ada satu korban yang meninggal dunia atas nama Ibu Nuraliah, dan satu yang korban luka atas nama Disa. Dan saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan setidaknya ada sekitar 5 orang saksi, dan kami masih melakukan penyelidikan terkait dengan motif dari kejadian tersebut. Hingga kini, jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota masih selidiki kasus tersebut. Polisi telah menangkap pelaku pembunuhan ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai tukang pijat di Katingan, Kalimantan Tengah. Pelaku adalah tetangga korban yang tega membunuh karena terpergok saat mencuri uang dan perhiasan. Satreskrim Polres Katingan, Kalimantan Tengah berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang ibu rumah tangga berprofesi tukang pijat yang jasadnya ditemukan nyaris tanpa busana di belakang rumahnya. Petugas membentuk Zainal Mustafa alias Gepeng di tempat persembunyiannya di Parageang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku ternyata tetangga korban yang ingin menguasai uang dan perhiasan korban. Pencurian disertai pembunuhan terjadi saat pelaku melihat korban sedang menghitung uang di dalam rumah. Setelah korban pergi ke dapur, pelaku masuk dari pintu depan rumah dan mengambil uang serta perhiasan korban. Aksi pelaku dipergoki oleh korban sehingga terjadi aksi tarik-menarik. Korban sempat melawan, namun pelaku memukul kepala korban dengan sebuah bata hingga korban tewas. Usai korban tak bergerak, pelaku menyeret korban ke sebuah parit di belakang rumah dan meninggalkannya. Bersama barang bukti, pelaku kini ditahan di Mapolres Katingan dan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Korban ke belakang, setelah menghitung uang, kemudian memasukkan ke dalam tas, kemudian ke belakang, tersangka masuk dari rumah korban lewat pintu depan. Itu si korban mengetahui karena uang dan perhiasan dimasukkan ke dalam tas tersangka. Jadi terjadi tarik-menarik, kemudian sampai dengan ke belakang barak. Di situ korban langsung menampar si tersangka sebanyak 2 kali. Kemudian dibalas oleh tersangka dengan melakukan pemukulan di pelipis kiri 2 kali sehingga korban jatuh. Kemudian karena masih bergerak, di sekitar TKP tersebut ada batako. Batako itu langsung dipukulkan ke bagian belakang kepala korban. Sebelumnya warga desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang ibu rumah tangga bernama Rusmini di dalam selokan. Korban ditemukan pertama kali oleh anaknya pulang bekerja di tambang bersama ayahnya. Saat ditemukan, korban nyaris tanpa busana. Petugas Polres Katingan yang mengolah tempat kejadian perkara menemukan luka di paha korban. Sementara di Bandung, seorang asisten rumah tangga ditangkap Satreskrim Polrestabes Bandung, Jawa Barat karena membunuh majikannya. Pelaku kesal sering dimarahi dan dipukul oleh korban. Untuk mengelabui petugas, pelaku melukai dirinya dengan pisau dan merekayasa sebagai kasus pencurian dan percobaan pemerkosaan. Kasus pembunuhan Dewi Romlah, wanita 85 tahun,
warga Cijawura Girang, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung pada Kamis 18 Februari lalu akhirnya terungkap. Pelakunya ternyata adalah Ratna, pembantu rumah tangga korban. Untuk menutupi perbuatannya, pelaku melaporkan adanya pencurian dengan kekerasan. Bahkan pelaku juga berpura-pura menjadi korban kekerasan dengan menusuk diri di bagian perut dengan pisau dapur. Ibunya juga mengalami cedera katanya berdarah. Kalau itu saya nggak lihat karena pada saat saya datang pembantunya sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun drama Ratna tak dipercaya begitu saja oleh polisi. Setelah pemeriksaan mendalam, Ratna pun akhirnya mengakui telah membunuh majikannya karena kesal sering dimarahi. Pemeriksaan dari olah TKP belum ada barang-barang yang hilang maupun dari keluarga korban dinyatakan ada barang yang hilang. Cuman dilapori awal dari pihak keluarga seolah-olah itu ada pencurian. Tapi sudah kita pengembangan dan hasilnya bahwa pelaku pun sudah mengakui bahwa dia yang melakukannya. Udah sabar, saya dipukul, saya pukul kembali kepalanya sampai 3 kali. Di kepala 3 kali, ya. Bagian depan, bagian belakang, bagian atas sebelah mana? Atas. Pelaku kini masih dalam pemeriksaan lanjutan untuk mendalami unsur pembunuhan berencana. Seorang kakek di Blitar, Jawa Timur tewas di tokonya. Korban ditemukan dalam kondisi kaki terikat dan mulut ditutup lakban. Aksi perampokan berujung pembunuhan ini terekam kamera pengawas. Kamera CCTV menunjukkan aksi seorang pemuda yang diduga merampok dan membunuh pemilik sebuah toko di Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Blitar. Pelaku terlihat membongkar laci tempat penyimpanan uang. Dalam aksinya, pelaku yang belum diketahui identitasnya ini juga menutupi aksi jahatnya dengan menutup kamera CCTV dengan aluminium foil. Pasca kejadian, tim Lafor Polda Jatim mengolah TKP untuk mencari barang bukti. Polisi juga sudah memeriksa 15 orang saksi dari karyawan hingga keluarga korban. Diduga kuat bahwa pelaku ini berjumlah 1 orang. Ada 16 titik CCTV yang sudah kami analisa. Itu semuanya menunjukkan gambar dengan orang yang sama. Dengan ciri-ciri menggunakan jaket jenis hoodie atau yang ada tutupan kepalanya dan juga menggunakan masker. Kemudian yang bersangkutan menggunakan celana puntung atau celana pendek dan tidak. Sebelumnya, seorang kakek berprofesi pedagang ditemukan tewas di tokonya. Kakek 2 cucu ini pertama kali ditemukan karyawannya dengan kondisi terikat dan mulut terlakban. Seorang perawat terluka karena dianiaya keluarga pasien COVID-19 di Rumah Sakit Gunawan Mangunkusumo, Semarang, Jawa Tengah. Selengkapnya usai jeda dalam Realita.